Bab 1491, Monster yang Terlupakan. Mutiara roh darah ditekan oleh pedang Shizio dan mutiara roh kayu dan tidak dapat mengerahkan efeknya sendiri. Kekuatan penjaga klan roh darah sangat berkurang, bahkan tidak sebaik puncak alam transformasi dewa biasa. Bahkan keabadian mereka pun hancur. Aiden mencibir, dan terbang ke depan untuk bertarung dengan penjaga di puncak alam transformasi dewa. Deru jalan bergema di langit. Aiden mengambil tindakan, dan cahaya pedang menyebar ke seluruh langit, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Para pelindung roh darah mundur selangkah demi selangkah, tampaknya tidak mampu melawan. Penjaga klan roh darah lainnya tidak lagi tirani seperti sebelumnya, dan Lutian serta yang lainnya secara bertahap berada di atas angin. Namun, pada saat ini, salah satu lengannya terpotong dan terluka parah. Swoosh! Aiden mengubah kekuatan spiritualnya menjadi pedang, menerobos dunia, dan membunuh penjaga yang berada di puncak alam transformasi dewa. Kemudian dia pergi untuk membantu rekan lainnya jelek, dan kekalahan mereka sudah pasti. Membunuh. Li Lutian dan Aiden bekerja sama untuk membunuh pelindung di depan mereka. Lutian menarik napas dan bergegas menuju sesepuh agung Qi Yulong. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melawan. Segera, semua penjaga klan roh darah dimusnahkan, hanya menyisakan satu patung dewa darah yang mengambang di kehampaan. Tekanan dari patung dewa darah masih menakutkan. Pada saat ini, pedang Shizio jatuh dari langit dan jatuh ke tangan Aiden. Tawa liar terdengar dari patung berdarah itu. Jika kamu punya nyali, datanglah ke klan roh darah dan biarkan kami bertarung sampai mati. Setelah kata-kata itu terucap, pusaran spiritual besar muncul di langit di atas patung dewa darah, memancarkan suasana berdarah dan suram. Patung dewa darah tersedot ke dalam pusaran air dan menghilang. Warna merah darah di langit juga menghilang. Tapi Lingger dan yang lainnya masih memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tahu betul bahwa dalam pertempuran sengit ini mereka hanya memiliki sedikit keunggulan. Kekuatan suku roh darah telah melemah, namun iblis darah masih menjadi musuh tangguh mereka. Mu Luo, tolong tetap di sini. Ketua Lingger dan aku akan pergi ke klan roh darah. Mu Luo melirik orang-orang di sekitarnya. Setelah pertempuran tadi, banyak pria kuat yang terluka parah. Oke. Mu Luo mengangguk, dan Aiden serta Lingger menuju ke klan roh darah. Klan roh darah, kota roh darah. Di lautan darah merah. Patung dewa tenggelam ke kedalaman lautan darah, dan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan tiba-tiba memancar. Lautan darah di segala arah mendidih, seolah-olah telah direbus. Ledakan, pancaran cahaya berdarah meletus di lautan darah, langsung menembus seluruh kota roh darah. Kastil itu mulai runtuh dengan ganas, menghancurkan beberapa kilogram. Apa yang terjadi? Orang-orang dari suku roh darah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat kota roh darah runtuh. Banyak orang terbunuh di tempat sesuatu. Puff, pada saat ini, seberkas cahaya berdarah menembus hati seorang lelaki tua. Kekuatan spiritual di tubuh lelaki tua itu terkonsentrasi pada berkas itu. Sinar cahaya itu berubah menjadi tentakel dan dimasukkan kembali ke dalam patung lautan darah. Orang tua itu adalah seorang tetua dari suku roh darah dan sangat kuat. Sekarang dia hanya bisa dibunuh dan memberi makan patung dewa darah dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Orang-orang dari suku roh darah menjadi panik, dan bahkan para tetua pun terbunuh. Bukankah mereka yang tidak memiliki status akan mati dengan lebih menyedihkan? Pemimpin klan. Saat ini, seseorang berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Pemimpin klan sudah menyerah pada kita. Apakah pemimpin klan kalah dalam pertempuran dengan klan roh kayu? Semua orang menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Jika mereka tidak dikalahkan di tangan klan roh kayu, pemimpin klan tidak akan pernah seperti ini. Sang patriark telah kembali, tetapi para penjaga belum kembali. Patung dewa darah telah rusak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tempat kejadian, namun hasil akhirnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Sekarang klan kita telah mencapai momen kritis dalam hidup dan mati. Klan roh kudus dan klan roh kayu telah bersatu untuk menghancurkan patung dewa darah klan kita. Sekarang, aku membutuhkan kekuatanmu. Suara Blood Fiend menyebar ke seluruh suku Blood Spirit, dan semua orang sudah tahu apa yang dia maksud. Kekuatan suku roh kudus dan suku roh kayu melebihi suku roh darah. Sekarang, Blood Fiend ingin mereka menyumbangkan kekuatan mereka dan biarkan mereka mati. Mereka tidak punya pilihan. Boom boom boom. Beberapa anggota suku roh darah secara otomatis melepaskan kekuatan spiritual mereka ke dalam patung dewa darah, sementara yang lain tidak mau, tetapi iblis darah dengan paksa mengambil kekuatan mereka. Di bagian terdalam dari lautan darah, iblis darah duduk bersila di tanah, dan semua kekuatan spiritual dari langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya secara bertahap bertambah besar. Bo, dengan suara lembut, tubuh Suesa menyusut lagi dan menjadi seukuran orang normal. Namun, kekuatan di tubuhnya meningkat secara eksplosif, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ayolah, aku ingin melihat bagaimana kamu melawan kejahatan berdarahku. Setan darah membuka matanya,
dan hawa dingin yang tajam keluar, dan lautan darah mulai bergolak. Iblis darah, keluar! Sebuah suara datang dari kehampaan. Aiden dan Linger tergantung di atas lautan darah, mata mereka mengamati menara yang runtuh di sekitar mereka. Darah jahat itu sangat kejam bahkan tidak akan membiarkan anggota klannya sendiri. Boom! 8 pilar cahaya berdarah meledak dari lautan darah, berubah menjadi sangkar berdarah, menjebak Aiden dan Linger di dalamnya. Telur darah besar muncul dari lautan darah. Klik, klik, klik. Telur darah itu perlahan-lahan pecah, dan terdengar suara gemuruh pelan. Sesosok binatang raksasa berdarah perlahan keluar dari sana. Binatang raksasa itu memiliki 2 tanduk panjang berdarah di kepalanya. Mata kirinya berlumuran darah, dan mata kanannya bersinar dengan cahaya api. Dari 2 kekuatan spiritual berbeda yang sama yang dipancarkan dari binatang raksasa ini. Itu adalah mutiara roh darah dan mutiara roh api. Aiden memahami binatang raksasa ini ketika dia melihatnya. Dia melihat telur darah terakhir kali dan menebak sebagian darinya. Baru setelah dia melihat binatang raksasa ini dia benar-benar yakin bahwa tebakannya benar. Jika kamu ingin melawanku, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan monster Yao Tian. Suara berdarah itu keluar lagi, menyebabkan Aiden dan Linger sedikit mengernyit. Itu hanya binatang buas. Linger mendengus dingin, dan segera membentuk segel dengan tangannya, dan aliran cahaya suci menyembur keluar dari tubuhnya. Rahasia Roh Kudus, pemurnian cahaya kudus. Aura suci jatuh ke monster-monster Yitian, seolah ingin memurnikannya. Monster Yao Tian itu meraung rendah, dan kekuatan gelombang suara bergetar, dan semua cahaya suci ilahi meledak. Wajah Linger sedikit berubah, dan dia juga terguncang. Manik roh darah telah mengendalikan kecerdasan binatang ini sebelum ia dilahirkan. Hampir tidak mungkin untuk memurnikannya. Aiden menarik napas dalam-dalam, kita hanya bisa membunuhnya. Mengerang, saat kata-kata itu jatuh, cahaya pedang guntur langit ungu jatuh dari kehampaan, membanjiri Oblivion Sky Monster. Oblivion Sky Monster menatap ke langit. Langit dipenuhi darah. Bab 1492, menghancurkan klan roh darah. Binatang iblis Yitian mengeluarkan seberkas darah, dan darah itu berjatuhan dari langit, menyegel seluruh penjara berdarah itu. Aiden mendengus dingin, dan Dao Jue di tubuhnya mulai beredar. Aura itu bertabrakan dengan keras dengan sangkar, perlahan-lahan merobeknya. Linger melangkah keluar dan muncul di belakang monster Yao Tian. Dengan satu tembakan telapak tangan, semua cahaya suci menyembur keluar dan jatuh ke monster Yao Tian. Bang! Dengan suara yang keras, ekor besar dari Oblivion Sky Demonic Beast melesat keluar, menjatuhkan Linger. Linger melangkah maju lagi, dan lightsaber muncul di tangannya, yang memancarkan tekanan cahaya suci. Tubuh monster-monster Yao Tian sedikit gemetar, seolah ketakutan. Manik Roh Kudus. Aiden melihat ke arah pedangnya. Cahaya pedang itu mengandung kekuatan Manik Roh Kudus. Binatang iblis Yao Tian mengambil inisiatif untuk menyerang, dan sebuah cakar jatuh. Tubuh halus Linger tampak seperti bisa dihancurkan kapan saja, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah monster Yao Tian. Bang bang bang, cahaya spiritual yang tak berujung mekar dan lautan darah melonjak. Linger benar-benar mendorong kembali monster Yao Tian. Di belakangnya, Aiden juga menembak berulang kali, mengelilingi monster Yao Tian manik-manik spiritual, masih dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Penuh kebencian. Di lautan darah, Bloodfiend mengeluarkan teriakan dingin, dan tubuh yang duduk bersila tiba-tiba tersapu dan muncul di tubuh monster Beast Yitian. Apakah akhirnya keluar? Mata Aiden tertuju pada iblis darah itu. Pria yang telah menyusut sampai akhir-akhirnya berdiri. Dia membawa patung dewa darah di bahunya, matanya dingin, seolah ingin membunuh dengan haus darah. Bang! Setan darah mengulurkan telapak tangannya, dan pedang darah meluncur keluar, menebas sisi Linger. Linger hanya merasakan sensasi menyengat di tubuhnya, dan darah berceceran, membuat wajah Linger sedikit berubah. HMPH, rentan. Bloodfiend menoleh untuk melihat ke arah Aiden. Jika bukan karena kamu, klan roh darah, kami tidak akan dipaksa sampai ke titik ini. Orang yang paling pantas menerima hukuman terkutuk adalah kamu. Pergilah ke neraka. Orang yang paling ingin dibunuh oleh Bloodfiend sekarang bukanlah Muluo atau Linger, tapi Aiden. Dia telah mengetahui secara menyeluruh bahwa orang ini diam-diam telah membantu Muluo. Jika tidak, suku roh kayu pasti sudah dimusnahkan olehnya sejak lama. Terakhir kali patung dewa darah menindas suku roh kayu, dialah yang menerobos situasi tersebut. Tombak darah. Setan darah itu berteriak dengan dingin, dan cahaya darah berubah menjadi tombak dewa besar berwarna darah, yang menusuk ke arah Aiden. Aiden menyatukan kedua tangannya, dan auranya meledak, dengan kuat memblokir tombak dewa berdarah itu. Sensasi menyengat datang dari tubuhnya. Kekuatan senjata ajaib berdarah ini terlalu menakutkan. Jalan hebat. Dengan pemikiran di benak Aiden, dia menambahkan Dao Jue, dan mendorong telapak tangannya ke depan dengan kuat,
memukul mundur tombak dewa berwarna darah itu. HMPH, ambil gambar lagi dariku. Darah jahat sekali lagi memadatkan tombak dewa berdarah dan menyerang Aiden. Dia ingin melihat berapa banyak tembakan yang bisa diblok Aiden. Linger di belakangnya telah mengambil tindakan lagi. Dengan berkah dari manik roh kudus, bahkan jika dia bukan lawan dari Blood Fiend, dia kurang lebih bisa menahannya dan menciptakan peluang bagi Aiden. Iblis itu mengaum. Telapak tangan jahat darah menamparkan tubuh monster Yao Tian, dan monster Yao Tian mengeluarkan raungan pelan, melepaskan cahaya ajaibnya, dan bergegas menuju Aiden. Aiden terus mundur. Tidak peduli itu Blood Evil atau Oblivion Monster, mereka tidak mudah untuk diganggu. Hahaha, kalian berdua ingin melawanku. Itu hanya melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Pria berdarah jahat itu tertawa liar. Pada saat ini, Aiden membuka telapak tangannya, dan manik roh Qian terbang ke atas kepala Suesa. Itu adalah mutiara roh kayu. Manik roh kudus. Linger juga mengambil tindakan saat ini, dan manik-manik roh yang memancarkan cahaya suci muncul, dan dikombinasikan dengan manik-manik roh kayu, cahaya suci jatuh, menyegel ruang di mana Blood Fiend dan Oblivion Monster berada. Keberadaan klan roh darah merupakan ancaman besar bagi wilayah bintang Tianqiong. Jika tidak dihilangkan, wilayah bintang Tianqiong akan menghadapi bencana besar. Linger perlahan berkata, ini juga alasan mengapa saya bergabung dengan klan roh kayu. Blood Fiend, sudah waktunya kamu membayar harganya. Linger membentuk segel dengan tangannya, cahaya roh kudus. Aiden juga mengambil tindakan saat ini, Musenteng. Ledakan, sinar cahaya suci jatuh dari mutiara roh kudus, membanjiri darah jahat. Mutiara roh darah. Blood Demon membuka telapak tangannya, dan Blood Spirit Pearl terbang, menggunakan Blood Spirit Pearl untuk melawan Holy Spirit Pearl. Mutiara roh api. Melihat pohon anggur dewa kayu bergelantungan, mencoba menjebak Blood Demon dan Oblivion Monster, Blood Demon langsung memanggil Fire Spirit Pearl untuk melawan Wood Spirit Pearl. Ingin membunuhku? Kamu belum layak. Setan darah masih tidak terpengaruh sama sekali. Mereka juga memiliki dua manik roh, jadi Aiden dan Linger tidak mungkin membunuhnya. Bus. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar darah iblis mulai bergetar. Telapak tulang putih merobek kehampaan dan menggenggam mutiara roh darah di dalam kehampaan. Klan roh tulang. Ekspresi Aiden tiba-tiba berubah. Ambil kembali manik-manik roh. Dia meraihnya dengan telapak tangannya dan dengan paksa menyingkirkan mutiara roh kayu. Mutiara roh kudus juga disingkirkan oleh Linger. Tapi mutiara roh darah diambil oleh tulang telapak tangan. Binatang dari klan roh tulang. Apa yang ingin kamu lakukan? Suesa panik. Namun, tulang telapak tangan ditarik secara langsung, dan kecepatannya sangat cepat sehingga darah jahat tidak punya waktu untuk meraihnya. Manik roh darah telah hilang. Direnggut di depannya. Blood Fiend, kamu suku roh darah tidak bisa bertahan selamanya. Setelah kamu dihancurkan, aku, suku roh tulang, akan membalaskan dendammu, hahaha. Tawa itu jatuh, dan aura orang kuat suku roh tulang menghilang. Sial, sial. Blood Fiend tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis seperti ini, dia akan dikhianati oleh sekutunya. Adegan ini juga melebihi ekspektasi Aiden dan Linger. Kesempatan mereka telah tiba. Darah jahat, menderita kematian. Aiden dan Linger mengambil tindakan pada saat yang sama, satu di belakang yang lain, dan kedua pedang menusuk ke arah Blood Fiend. Mentalitas Suesa benar-benar hancur, dia tidak bereaksi sama sekali dan tertusuk oleh dua pedang. Aku tidak mau menyerah. Kekuatan spiritual di tubuh Suesa perlahan menghilang, dan pupil matanya perlahan meredup. Aiden mengulurkan telapak tangannya dan mengambil mutiara roh api. Kemudian, sosok darah jahat itu perlahan menghilang. Monster Yitian itu meraung dan jatuh ke lautan darah. Lautan darah menyebar ke segala arah, dan segala sesuatu yang menempel di air laut terkorosi. Sucikan lautan darah ini. Aiden memandang Linger di depannya. Linger mengangguk sedikit dan segera mengaktifkan manik roh kudus untuk menggunakan kekuatan pemurnian untuk memurnikan lautan darah. 3 hari kemudian, lautan darah sepenuhnya dimurnikan, dan Aiden merasa lega dan bergegas menuju suku roh kayu. Sekarang, suku roh darah telah dihancurkan, tetapi mereka tetap tidak boleh gegabah. Suku roh tulang kini telah memperoleh 3 manik roh, dan jauh lebih sulit untuk menghadapinya. Untungnya, kini mereka juga telah mendapatkan mutiara roh api dan bisa bersaing satu sama lain. Berita kehancuran suku roh darah menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah bintang. Banyak orang ingin memberi penghormatan kepada Aiden dan melihat betapa mendominasinya orang kuat dari wilayah bintang lain ini, dengan paksa menghancurkan suku roh kayu kehancuran. Bab 1493, Keberadaan. Setelah suku roh darah dimusnahkan, krisis suku roh kayu sedikit mereda, tetapi semua orang tahu bahwa mereka hanya memiliki kesempatan ekstra untuk bernapas, itu saja. Jika mereka ingin suku roh kayu berbalik sepenuhnya, mereka memiliki lawan terbesar lainnya, suku roh tulang.
Pada hari ini, semua orang sedang berdiskusi di aula utama. Semburan cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan, dan sosok berjubah tulang muncul di atas. Haha, kalian semua sangat santai dan anggun. Sosok berjubah tulang itu tersenyum serius, menyebabkan suasana di lapangan segera menjadi dingin. Gusuan, kamu berani muncul di sini, apakah kamu tidak takut kami akan membunuhmu? Mu Luo menatap sosok berjubah tulang, Gusuan, tetua agung dari suku Roh Tulang. Siapa sangka dia akan datang ke tempat seperti itu secara langsung. Klan Roh Darah telah dihancurkan, dan saya di sini untuk merayakannya. Gusuan tersenyum tipis, dan segera menatap Aiden yang sedang duduk di kursi dengan ekspresi tenang. Kamu adalah Aiden, orang kuat dari luar wilayah, bukan? Suku Bone Spirit kami juga memiliki banyak orang kuat dari luar wilayah. Haha, jika Anda bersedia bergabung dengan suku Bone Spirit kami, Anda bisa segera bertemu dengan mereka. Aiden mengambil gelas anggur di depannya dan menyesap anggurnya. Dia bahkan tidak memalingkan muka dari meja, dan tentu saja dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Gusuan. Gusuan juga tidak marah, dan senyuman di wajahnya masih hangat. Anak muda sangat sombong, tapi terkadang lebih baik bersikap rendah hati. Datang dan lihat siapa ini. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan lengan jubah tulangnya, dan pemandangan ilusi muncul di kehampaan. Dalam adegan itu, sesosok tubuh di penjara. Tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Saat Aiden melihat sosok itu, ekspresi awalnya yang membosankan sedikit berubah. Bintang-bintang tidak ada habisnya. Aiden membuka mulutnya sedikit dan menyebutkan sebuah nama. Itu adalah Xing Wuya. Apa yang kamu lakukan padanya? Ada niat membunuh yang dilepaskan dari tubuh Aiden. Dengan kekuatan Xing Wuya, sangat mustahil bagi pihak lain untuk menangkapnya dengan mudah. Gusuan mendecakkan lidahnya dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun padanya. Pria ini adalah pria tangguh. Dia lebih baik mati daripada bergabung dengan klan Roh Tulang kita. Kita hanya bisa menguncinya di penjara bawah tanah yang gelap ini. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu bisa datang ke klan Roh Tulang kami. Setelah itu, Gusuan melambaikan lengan bajunya, dan pemandangan di kehampaan menghilang. Aku harus pergi sekarang. Gusuan tersenyum tipis dan perlahan menghilang. Aiden tidak bisa tenang lagi. Dia telah berada di wilayah bintang Tianqiu untuk sementara waktu, tetapi dia masih belum menerima kabar apapun dari Xing Wuya. Dia awalnya ingin menemukan Xing Wuya di mana-mana setelah menyelesaikan klan Roh Tulang, tapi dia tidak pernah memikirkan Xing Wuya. Wuya sebenarnya ditangkap oleh lawannya. Akibatnya, masalahnya akan menjadi sedikit besar. Dia harus pergi ke klan Roh Tulang. Dan klan Roh Tulang pasti telah menyiapkan berbagai jebakan untuknya, tinggal menunggu dia melompat ke dalamnya. Meski mengetahui hal ini, Aiden tetap pergi. Ketika semua orang melihat wajah Aiden, mereka tahu bahwa orang di penjara adalah temannya yang sangat penting. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Aiden begitu khawatir dia ada di sana. Hanya teman yang bisa membuatnya khawatir seperti ini. Suku Roh Tulang pasti telah menggali lubang besar untuk kamu lompati. Jangan tertipu oleh tipuan mereka. Aku akan mengirim seseorang ke suku Roh Tulang dan diam-diam menyelamatkan mereka. Mu Luo khawatir Aiden akan melakukan sesuatu yang impulsif, tapi Aiden menggelengkan kepalanya. Saya menghargai kebaikan Anda. Tapi masalah ini perlu ditangani sendiri, jadi saya harus pergi. Aiden tahu bahwa yang menunggunya bukan hanya orang-orang kuat dari klan Roh Tulang, tetapi juga orang-orang yang disebut teman yang datang bersamanya. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi bersamamu. Kami tidak bisa membiarkanmu berurusan dengan banyak orang kuat dari klan Roh Tulang sendirian. Niat baik Mu Luo juga ditolak oleh Aiden. Dia tahu betul bahwa begitu dia memasuki klan Roh Tulang, hidup dan matinya mungkin tidak bergantung padanya. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh, mereka tidak akan mampu melakukannya. Pergi sendirian membuatku merasa lebih santai. Lu Tian awalnya ingin pergi bersama Aiden, tetapi dia terluka parah dan tidak dapat pergi. Aiden pergi ke klan Roh Tulang sendirian, dengan 3 manik roh di tubuhnya. Dengan kilatan tubuhnya, Aiden melewati kehampaan dan menuju klan Roh Tulang sendirian. Kota Suangul terletak di sebelah kota Tiangu, pusat kota klan Roh Tulang. Ini adalah kota di bawah yurisdiksi Tetua Agung Gusuan. Aiden tidak memasuki kota Tiangu secara langsung, tetapi datang ke kota Suangul di sebelahnya. Aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Aiden mengeluarkan topeng hantu dan menaruhnya di wajahnya, lalu jatuh dari kehampaan. Dia tidak langsung jatuh ke kota Suangul, tetapi bersiap untuk berjalan melewatinya dari depan. Ada penghalang yang kuat dan mendominasi di atas kota Suanbon. Meskipun Aiden yakin dapat mengguncang penghalang ini, dia juga akan menarik perhatian semua orang di kota Suanbon. Oleh karena itu, dia memilih cara yang lebih aman. Ketika dia tiba di gerbang kota Suangul, dia dihentikan oleh 2 penjaga klan Roh Tulang yang menjaga gerbang seperti yang diharapkan. Lepaskan topengnya, kalau tidak kamu tidak bisa memasuki kota. Seorang penjaga klan Roh Tulang berteriak dengan dingin. Aiden merendahkan suaranya dan terlihat sangat acuh tak acuh. Siapa yang menetapkan aturan ini? Tentu saja Tetua Agung kita. Berhenti bicara omong kosong dan buka topengnya.
Aiden memiliki paksaan yang kuat untuk bergerak maju. Biarkan orang yang lebih tua keluar menemui saya. Kamu, jangan sombong. Ini kota Suangu. Jika kamu berani menyerang kami, Tetua Agung pasti akan membunuhmu jika dia mengetahuinya. Penjaga itu sedikit pemalu, dan suaranya tidak memiliki keberanian seperti sebelumnya. Aiden mendengus dingin. Aku berkata, biarkan sesepuhmu keluar menemuiku, tapi aku ingin bertanya pada diriku sendiri apakah itu aturan yang dia tetapkan. Kamu, siapa kamu? Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Biarkan Tetua Agungmu datang. Aiden bertindak seperti ini dengan sengaja untuk membuat pihak lain takut dan bahkan tidak berani memandangnya. Kedua penjaga itu saling memandang dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan orang ini masuk tanpa memberitahu yang lebih tua. Menurut pendapat mereka, orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya ini kemungkinan besar adalah teman dari sesepuh agung, bahkan mungkin saja sesepuh agung itu memiliki level yang lebih tinggi dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Selain itu, tujuan orang ini datang ke sini jelas untuk menemukan Tetua Agung. Dalam hal ini, biarkan saja dia masuk. Tuanku, kebutaan kamilah yang baru saja menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan kami kali ini. Kami tidak akan pernah berani menghalangi jalan Anda lagi di masa depan. Keduanya dengan cepat meminta maaf kepada Aiden. Sikapnya cukup tulus. Bagaimanapun, aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali, aku pasti akan menunjukkanmu beberapa warna. Setelah mengatakan itu, Aiden melangkah ke kota. Bab 1494, Tulang Naga. Di kota Suangu, Aiden berjalan ke depan, dan orang-orang yang dilihatnya semuanya kurus seperti kayu dan mengenakan jubah tulang, yang merupakan ciri khas suku roh tulang. Pada saat ini, suara menderu tiba-tiba terdengar di kehampaan, dan dua kekuatan spiritual yang kuat meledak. Angin kencang dan guntur saling terkait satu sama lain, seolah-olah berubah menjadi sambaran petir dan angin hitam, jatuh dari kehampaan. Ledakan, seluruh kota terguncang saat ini. Mereka adalah dua ahli di puncak alam transformasi ilahi. Aiden mendongak dan melihat pria yang terbungkus petir itu mengenakan jubah putih. Dia bersih dan memiliki temperamen yang luar biasa. Saat guntur melonjak, sepertinya dia telah berubah menjadi penghalang pertahanan di sekelilingnya, dan tidak ada yang bisa pecah dia. Namun lawannya dikelilingi oleh angin kencang dan badai hitam yang bergejolak melanda dunia. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, lubang hitam besar muncul di kehampaan. Kekuatan spiritual menyapu mereka, dan lubang hitam itu meluas lagi, menyebar ke bawah. Klik, klik, klik. Penghalang yang menutupi kota Suangu telah rusak, dan retakan muncul. Beberapa anggota klan Bone Spirit dengan budidaya rendah langsung dicekik sampai mati oleh badai yang ditimbulkan oleh tabrakan tersebut. Aiden mengerutkan kening. Kedua orang ini terlalu berani. Mereka benar-benar bertarung di atas kota Suangu dan menghancurkan penghalang yang menjaga kota. Bahkan orang-orang di kota itu terbunuh pergi. Pada saat ini, kekuatan spiritual besar lainnya berkumpul, dan sesosok tubuh terbang ke dalam kehampaan, menatap ke bawah kedua orang yang bertarung di bawah, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Muncul. Aiden melihat sosok itu. Itu adalah Gusuan, tetua agung dari suku roh tulang yang pernah dia lihat sebelumnya di suku roh kayu. Berhenti. Gusuan berteriak keras, dan gelombang suara yang mengepul jatuh, membuat seluruh ruangan bergejolak, dan gelombang kemarahan melonjak. Namun, kedua orang yang berkelahi itu tidak peduli sama sekali, dan mereka masih memandangnya. Terjadi pertempuran di sana, dan guntur serta badai tidak ada habisnya, mencoba menyapu seluruh kota Suangu. Berhenti. Gusuan menyatukan tangannya dan menghentikan keduanya sendiri. Aliran cahaya putih menukik ke bawah, menghalangi kekuatan guntur dan badai. Kedua pria yang bertarung itu berhenti pada saat ini. Mereka menatap Gusuan, yang tiba-tiba mengambil tindakan di atas, dan sedikit menyipitkan mata. Kalian berdua bertarung di kota tulang misteriusku, memecahkan penghalang, dan melukai kota tulang misteriusku. Apakah kalian masih mengabaikanku sekarang? Jelas sekali, Gusuan marah. Apa hubungannya denganmu, orang tua, bahwa kita berdua bertengkar? Beraninya kamu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di sini. Keluar dari sini. Pria dengan angin kencang itu mencibir, sama sekali tidak menganggap serius Gusuan. Meskipun pihak lain tidak berbicara, seseorang dapat menebak dari ekspresinya apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Kalau begitu, kalian berdua tidak seharusnya menyalahkanku karena bersikap kasar. Gusuan membentuk segel dengan tangannya. Gusuan membentuk segel dengan tangannya, dan aliran cahaya putih naik ke langit. Seni ilahi Suantian. Gusuan berteriak keras, menekan tangannya, dan membagi aliran cahaya menjadi dua, secara langsung berdampak pada tubuh kedua orang itu. Keduanya mencoba melawan, tetapi ternyata mereka bukan tandingan Gusuan. Bang bang bang, pemuda dengan temperamen luar biasa itu terjatuh dan mendarat tidak jauh dari Aiden. Puff, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pria yang terbungkus angin kencang tidak jauh lebih baik.
Dia juga terluka parah dan jatuh ke tanah. HMPH, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Gu Xuan mendengus dengan jijik. Meskipun kedua orang ini sama-sama berada di puncak alam transformasi dewa, mereka masih jauh di belakangnya. Kamu mendobrak penghalang kota Suanguku, dan aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Setelah Gu Xuan mengatakan ini, dia ingin membunuh mereka berdua. Baginya, membunuh dua orang hanyalah hal yang mudah. Pada saat ini, pria dengan kekuatan angin berteriak, saya dapat memberikan kompensasi. Kompensasi? Kompensasi apa yang Anda dapatkan? Gu Xuan mencibir. Saya memiliki lunas emas. Dia berteriak lagi. Semua orang tiba-tiba gemetar. Lunas emas, itu adalah harta karun legendaris. Bahkan orang terkuat di puncak alam transformasi ilahi pasti akan tergerak oleh benda suci itu ketika dia melihatnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Gu Xuan hanya mendengar tentang objek ini, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Benar saja, Gu Xuan tertegun di tempat, matanya menyipit tajam, apa katamu? Apakah Anda memiliki lunas emas? Serahkan tulang naga itu dan aku akan mengampuni hidupmu. Untuk mendapatkan tulang naga emas, dia bahkan bisa memaafkan orang ini. Lunasnya bukan milikku, tapi bersamanya. Pria itu menunjuk ke orang lain tidak jauh dari Aiden. Keduanya bertarung karena tulang naga emas, dan akhirnya tiba di kota Xuanbon. Kamu bercanda? Ketika mata semua orang tertuju pada orang lain, Gu Xuan marah. Orang lain sebelumnya mengaku memiliki tulang naga emas, tapi sekarang dia mengatakan itu bukan pada dirinya. Aku akan membunuhmu dulu, lalu mengambil tulang naganya. Gu Xuan hendak mengambil tindakan ketika pria itu berteriak, meskipun tulang naga ada di tubuhnya, ada segel di atasnya. Hanya saya yang bisa membuka segel itu. Jika tidak, bahkan jika saya mendapatkan tulang naga, segel itu tidak akan ada. Memengaruhi. Mendengar ini, telapak tangan Gu Xuan yang terangkat perlahan turun lagi. Dia bisa mengampuni nyawa orang lain untuk sementara waktu. Lagi pula, baginya, membunuh orang ini adalah hal yang sederhana. Lebih baik ambil tulang naganya dulu. Jika ada segel yang hanya bisa dia pecahkan seperti yang dia katakan, maka biarkan dia mencobanya. Jadi, Gu Xuan memandang pria di sebelah Aiden, serahkan tulang naga itu, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Tentu saja lawannya tidak bodoh, jika tidak menyerahkan lunasnya, masih ada ruang untuk bermanuver. Jangan pernah berpikir tentang itu, benda suci semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang tua sepertimu. Dia memelototi Gu Xuan dengan jijik dan tidak berniat menyerahkan tulang naga itu. Gu Xuan tersenyum ringan, tidak apa-apa jika kamu tidak menyerahkannya, aku bisa mengambilnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia siap membunuh seseorang. Saat ini, pria itu memandang Aiden yang tidak jauh darinya, selamatkan aku bisa memberimu tulang naga. Saya? Aiden melirik ke pihak lain, tetapi tidak menyangka pihak lain akan begitu langsung. Dia lebih suka memberikan tulang naga kepadanya daripada kepada Gu Xuan untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana? Saat pihak lain masih berdiskusi dengannya, Aiden mengirim pesan kepadanya, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Situasinya kritis sekarang. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku di sini. Kamu percaya padaku dan aku percaya padamu. Ya, kalau begitu, aku akan menyelamatkanmu sekali. Setelah kata-kata itu jatuh, Aiden tiba-tiba mengambil tindakan, dan aliran cahaya putih jatuh dari kehampaan. Saat dia hendak memukul pria itu, Aiden berubah menjadi angin misterius dan membungkus tubuh pria itu dan langsung pergi. Serangan Gu Xuan jatuh ke udara, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, siapa? Semua orang melihat ke depan, hanya untuk menemukan bahwa sudah lama tidak ada orang di sana. Kecepatannya terlalu cepat. Bab 1495, nilai. Nafasnya agak familiar, seolah-olah aku pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Mengejar. Gu Xuan berteriak dingin, jika kamu berani merebut seseorang darinya, kamu mungkin tidak sabar. Kemudian, dua ahli alam transformasi dewa tahap akhir yang menjaga kota Suangu meledak dengan aura, membanjiri dunia, dan dua aliran cahaya terbang menuju luar kota. Pergi dan lihat. Semua orang melihat pemandangan ini dan tahu bahwa Gu Xuan takut dia akan dengan mudah melepaskan orang yang mengambil tindakan. Kota Xuangu adalah wilayah Gu Xuan, dan pihak lain berani merampok orang-orang di wilayahnya di depannya hanya mencari kematian. Saat ini, Aiden dan orang-orangnya telah tiba di hutan pegunungan jauh di luar kota. Dia menutupi auranya dan memperlambat pencarian pihak lain untuknya.
Ini ramuan emas yang bisa memulihkan lukamu dengan cepat. Ambillah dulu. Aiden memberikan ramuan emas kepada pihak lain. Pihak lain tidak sopan. Dia mengulurkan telapak tangannya untuk mengambil ramuan emas dan segera menelannya. Namaku Ning Wen. Pria itu mengumumkan nyawanya. Pria itu mengumumkan nyawanya, lalu membuka telapak tangannya, dan tulang naga yang terbungkus cahaya kemasan muncul di telapak tangannya. Tapi saat ini, Aiden menggelengkan kepalanya. Jangan memperlihatkan tulang naga itu dulu, itu terlalu kuat. Akan ditemukan oleh pihak lain. Baru kemudian Ning Wen menyadari bahwa dia ceroboh. Meskipun dia telah melarikan diri dari kota Suangu sekarang, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah dan pasti akan mengirim orang kuat untuk mengejarnya. Dia meletakkan lunasnya dan segera membungkuk pada Aiden dengan tangan terkepal. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak tahu kamu, Aiden. Aiden tidak menyembunyikan namanya. Terima kasih banyak, saudara Aiden. Ning Wen menghela nafas. Saya tidak menyangka tulang naga akan menyebabkan perang seperti itu. Kamu meremehkan nilai lunasnya. Aiden terkekeh, bahkan hatinya sedikit gemetar saat mendengar tulang naga emas. Ning Wen mengangguk. Memang benar dia meremehkan nilai tulang naga dan sekarang sedang diburu. Siapa orang yang bertengkar denganmu? Deng Feng. Saat itu, kamu dan aku sedang mencari tulang naga di alam rahasia. Pada akhirnya, aku mendapatkan tulang naga itu. Dia melakukan serangan diam-diam tapi aku berhasil menembusnya, yang memicu perang berikutnya. Meskipun dia telah membentuk aliansi dengan Deng Feng pada saat itu, Ning Wen, yang akrab dengan pihak lain, secara alami selalu waspada. Jika tidak, dia akan menjadi mayat di dunia rahasia sekarang. Bajingan sekali. Aiden mendengus dengan nada menghina. Dia sangat meremehkan perilaku seperti ini. Boom! Pada saat ini, aura besar turun dengan tekanan. Aiden melambaikan lengan jubahnya, dan aliran kekuatan spiritual menyelimuti tubuh Ning Wen, menyembunyikan auranya. Pihak lain Z telah lama menjelajahi hutan pegunungan ini. Tapi saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Setelah beberapa saat, kekuatan pencarian menghilang. Tepat ketika Aiden mengira pihak lain telah pergi, dia menemukan bahwa dua pembangkit tenaga listrik alam transformasi dewa tahap akhir yang mengenakan jubah tulang telah muncul di kehampaan. Pihak lain jelas sedang mencarinya. Biarkan aku melihat di mana kamu akan bersembunyi kali ini. Jika kamu berani melawan klan roh tulangku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Manusia alam transformasi dewa tahap akhir mendengus dan mengambil tindakan secara langsung. Dia menekan tangannya ke bawah dan energi spiritual waktu yang kosong bergetar Bai dan Ning Wen. Pukul dengan keras. Tetapi pada saat ini, tubuh Aiden bangkit dengan liar, dan tubuhnya terbungkus dalam kekuatan guntur, dengan kekuatan spiritual yang sangat mendominasi mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia dengan lembut mengangkat satu jari dan mengangkatnya ke cetakan tangan kuno yang jatuh di kehampaan. Pergi. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, tidak ada pemandangan yang menghancurkan bumi seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, cetakan telapak tangan kuno yang jatuh sepenuhnya terangkat oleh bayangan jari raksasa di bawah. Satu jari mencapai langit. Pergi. Saat Aiden mengeluarkan suara, jari raksasa itu bergetar sedikit seolah-olah telah menerima perintah. Segera, cetakan tangan kuno di bawah jatuh, dan kekuatan spiritual di dunia bergetar hebat saat ini, itu mengenai orang dari suku roh tulang yang berada di tahap akhir alam transformasi dewa. Orang lain terkena cetakan telapak tangan besar ini bahkan sebelum dia bisa bereaksi ngeri. Dia menatap Aiden di bawah. Orang lain menahan pukulan kuat dari orang di alam transformasi dewa tahap akhir dengan satu jari. Dia juga memikirkan tentang penyelamatan orang-orang yang dilakukan Aiden sebelumnya. Jika dia tidak memiliki keterampilan nyata, bagaimana dia bisa membawa orang-orang pergi di bawah pengawasan Gusuan yang lebih tua? Mundur, aku bisa mengampuni nyawamu. Aiden juga melihat ke arah orang lain, tetapi pria itu menarik napas dalam-dalam dan berteriak, serahkan orang itu, mungkin kamu masih bisa berteman denganku dari suku roh tulang, jika tidak, kamu hanya akan mati. Dengan bakatmu, kamu akan menjadi hebat pada waktunya. Tidak perlu menyerahkan nyawamu untuk seseorang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Dan kamu juga harus tahu bahwa tulang naga itu sangat penting diserang oleh semua kekuatan besar. Sangat mustahil bagimu untuk menghadapi begitu banyak orang kuat pada saat yang sama dengan kekuatanmu sendiri. Jadi, terima saja nasibmu. Aiden tertawa ringan. Semakin orang lain mengatakan bahwa dia tidak bisa memakannya, semakin dia ingin memakannya dan menunjukkannya kepada orang lain. Dia ingin memutuskan lunas ini. Tidak perlu bicara omong kosong. Jika kamu ingin mengambil tindakan, aku tidak akan menghentikanmu. Selama kamu merasa memenuhi syarat, kamu dapat mengambil tulang naga itu. Aiden memberi pilihan kepada pihak lain, tetapi pihak lain ragu-ragu. Kamu hanya bisa memamerkan kata-katamu. Aiden melambaikan tangannya, pergi. Anda? Wajah orang di tahap akhir transformasi alam dewa terasa panas. Di depan begitu banyak orang, dia secara alami tidak dapat menunjukkan wajahnya,
tetapi dia tidak berani mengambil tindakan saat ini karena Tetua Agung Gu Xuan belum tiba. Cici. Pada saat ini, sebuah lubang terkoyak di depan, dan sesosok lelaki tua keluar dari sana. Yang mengherankan, itu adalah Gu Xuan, Tetua Agung dari klan Bon. Di arah lain, pintu luar angkasa tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah tulang juga muncul. Kakak kedua, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Oleh karena itu, Gu Xuan memandang lelaki tua di sisi lain, dan ternyata itu adalah tetua kedua dari klan Roh Tulang, Gu Chen. Gu Chen tersenyum tipis, saudaraku, kamu bahkan tidak memberitahu kami tentang hal sebesar itu. Apakah kamu mencoba menyimpan benda suci itu untuk dirimu sendiri? Tidak, hanya saja kota Suanguku telah diserang. Aku perlu mencari tempat sendiri. Tidak perlu merepotkan saudara keduaku. Wajah Gu Xuan muram. Dia tahu bahwa masalah ini pasti akan membuat Gu Chen khawatir, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan datang begitu cepat. Sebelum dia bisa mendapatkan tulang naga emas, dia memiliki pesaing lain bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, sebagai tetua kedua dari klan Roh Tulang, kekuatan Gu Chen tidak bisa diremehkan. Siapapun yang tidak menganggapnya serius pasti akan membayar mahal pada akhirnya, bahkan Penatua Agung Gu Xuan. Bersambung.